Halo semuanya, perkenalkan kami Yulianti dan Ginia. Pada kesempatan ini kami akan membahas salah satu tools BPMN, yaitu Visual Pradigem, yang dimana tools ini cukup populer dan sering digunakan dalam pembelajaran maupun di dunia kerja. Di sini kami akan membahas mengenai profil, fitur utama, tampilan, serta kelebihan dan kekurangannya, dan di akhir kami akan mendemonstrasikan cara penggunaan Visual Pradigem. Baik, langsung aja masuk ke pembahasan pertama, yaitu Product Profile. Visual Pradigem sebagai platform terpadu. Yang dimana Visual Pradigem ini merupakan software yang digunakan untuk membuat berbagai jenis diagram. Jadi, tidak hanya untuk BPMN saja, tetapi juga bisa digunakan untuk UML, IRD, dan perancangan sistem lainnya. Nah, untuk jenis lisensinya, ada versi berbayar seperti standar, profesional, dan enterprise. Dan juga ada versi gratis, yaitu Community Edition, namun fiturnya terbatas. Yang artinya pengguna bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, apakah untuk belajar atau untuk proyek profesional. Lalu ada tujuan penggunaan. Nah, untuk tujuan penggunaan Visual Pradigem yaitu antara lain. Yang pertama, untuk memodelkan proses bisnis, yaitu menggambarkan alur kerja suatu sistem. Lalu, merancang sistem menggunakan UML, IRD, dan Enterprise Arsitektur, dan mendukung kolaborasi tim dalam pengembangan perangkat lunak dan otomasi proses. Jadi, tools ini membantu kita tidak hanya menggambar, tetapi juga memahami bagaimana sistem itu berjalan dari awal sampai akhir, seperti itu. Selanjutnya ada fitur utama kekuatan Visual Pradigem di pemodelan BPMN. Nah, yang pertama yaitu untuk mendukung BPMN secara lengkap, jadi sudah sesuai standar. Lalu, memiliki fitur drill down, yaitu kita bisa memecah proses menjadi bagian yang lebih detail. Lalu ada mudah digunakan karena menggunakan sistem drag and drop, dan tersedia fitur tambahan seperti simulasi proses dan kolaborasi tim. Nah, dengan fitur ini pengguna bisa menganalisis proses, bukan hanya sekedar membuat diagram saja, seperti itu. Lalu berikutnya ada contoh tampilan antarmuka dan diagram yang representatif. Nah, untuk tampilannya, di bagian kiri berisi tools atau elemen BPMN. Di bagian tengah adalah area untuk membuat diagram, dan di bagian kanan digunakan untuk mengatur properti dari elemen. Nah, tampilan ini cukup sederhana dan mudah dipahami terutama bagi pemula. Sedangkan dalam diagram BPMN, biasanya terdapat elemen seperti pull dan line untuk pembagian peran. Ada task untuk aktivitas, ada gateway untuk pengambilan keputusan, dan ada event untuk kejadian dalam proses. Nah, dengan elemen tersebut, alur proses bisnis bisa digambarkan dengan lebih jelas. Berikutnya review, evaluasi kelebihan, kekurangan, dan kesesuaian. Nah, untuk kelebihan dari Visual Pradigem itu, yang pertama menyediakan banyak fitur dalam satu platform, jadi tidak perlu pindah aplikasi. Lalu mendukung simulasi proses, sehingga kita bisa melihat alur kerja secara lebih nyata. Terus digunakan secara luas di industri, sehingga hasilnya lebih standar. Dan terakhir, hasil diagram terlihat rapi dan profesional. Nah, ini membuat tools ini cocok untuk kebutuhan akademik maupun proyek nyata. Sedangkan untuk kekurangannya, yaitu yang pertama harga lisensi berbayarnya cukup mahal, jadi kurang cocok untuk semua pengguna. Dan banyaknya fitur bisa membuat pengguna pemula merasa bingung di awal. Jadi butuh waktu untuk belajar dan terbiasa menggunakan tools ini. Terus berikutnya opini kelompok. Nah, untuk menurut kelompok kami, Visual Pradigem lebih cocok digunakan untuk proyek skala menengah hingga besar dan kebutuhan yang memerlukan analisis desain sistem secara detail. Sedangkan untuk kebutuhan sederhana, mungkin bisa menggunakan tools lain yang lebih ringan dan mudah digunakan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan dari Ginia untuk demonstrasi cara penggunaan
aplikasi Visual Paradigm. Buat diagram baru, klik diagram, lalu klik new, pilih business proses diagram. Oke, next, pilih blank, next, kita beri nama proses cuti. Kita klik OK. Nah, sekarang kita buat pool. Lihat di panel kiri yang namanya Model Explorer. Nah, scroll ke bawah. Kita cari horizontal pool, lalu kita klik, lalu tarik ke tegas, kanvas, lalu lepaskan. Nah, pool sudah muncul. Ini adalah wadah utama diagram kita. Di dalam pool kita tambah line. Klik kanan di pool, lalu pilih add line. Lalu kita lakukan 2 kali. Oke, untuk line pertama kita kasih karyawan, kedua atasan, ketiga HRD. Nah, sekarang tambahkan elemen prosesnya. Setelah elemen ada di panel kiri, kita klik start event. Oke, sekarang tambahkan elemen prosesnya. Semua elemen itu ada di panel kiri. Misal kita klik start event, drag ke line karyawan. Nah, ini adalah awal prosesnya. Lalu kita drag teks karyawan, kita isi from cuti. Lalu getaway kita drag ke line atasan. Nah, bentuknya seperti belah ketupat. Lalu tax ke line atasan, kita beri nama setujui. Lalu tax lagi ke atasan, beri nama tolak. Lalu kasih lagi end event ke atasan. Nah, seperti ini. Oke, cara paling mudah menghubungkan itu arahkan mouse ke elemen, muncul icon panah. Bisa ini sudah ya, dari start event tarik ke teks, isi from cuti, nanti otomatis terhubung. Misalnya kita dari isi from cuti, langsung ke getaway. Oke, dari getaway tarik ke setujui dan ke tolak. Nah, dari getaway ke setujui, lalu ke tolak juga. Selesai, diagram sudah jadi dan rapi. Kita rapikan dulu sebentar. Oh ya, lupa untuk setuju dan tolak juga harus dihubungkan ke add event. Jadi ke add event. Oke, kita rapikan dulu sebentar. Oke, selesai seperti ini. Nanti sekarang kita coba fitur yang paling keren, yaitu simulation. Nah, diklik menu modeling di atas nih, lalu kita pilih simulation. Nah, muncul seperti ini di bawah. Klik teks isi from cuti.
Di panel simulasi saya atur durasinya jadi 5 menit. Coba jadi 5 menit. Klik teks setujui. Atau durasinya jadi 2 menit. Klik tolak. Atau durasinya jadi 1 menit. Lalu klik tombol start icon play. Setelah kita membuat diagram BPNN, langkah selanjutnya adalah menjalankan simulasi. Nah, fitur ini adalah keunggulan utama Visual Paradigm dari desktop. Nah, pertama kita atur sumber daya, saya klik line karyawan. Lalu panel simulation saya di amount 1. Nah, 1 artinya adalah satu karyawan yang mengajukan cuti. Saya juga atur line atasan dengan amount 1. Line atasan 1. Oke. Artinya ada satu atasan yang menyetujui cuti. Kedua, kita atur skenario. Saya mau buat skenario bernama normal. Nah, skenario. Nah, normal. Dengan cases 2, artinya kita akan menjalankan 2 proses pengajuan cuti bersamaan. Ketiga, saya atur durasi setiap teks. Misal kata teks isi from cuti, kita isi durasinya menjadi 5 menit. Saya atur teks setujui jadi 2 menit. Tolak menjadi 1 menit. Sekarang saya klik tombol start. Lihat ada lingkaran hijau yang bergerak di step-stepnya nanti. Kita klik start. Nah, ada lingkaran hijau yang bergerak di setiap teksnya. Ini menunjukkan proses sedang berjalan. Karena kita menjalankan 2 kasus bersamaan dan hanya ada satu atasan, maka terjadi antrian di teks setujui. Ini tandanya dengan segitiga merah. Yang muncul ini disebut bottleneck. Nah, dengan simulasi ini kita bisa melihat di mana proses kita tersendat. Informasi ini berguna untuk memperbaiki proses bisnis, misalnya dengan menambah jumlah atasan atau mengubah alur kerja. Nah, dengan simulasi ini kita bisa mengidentifikasi kelemahan proses dan mencari solusi, misalnya menambah jumlah atasan. Oke. Untuk simulasi proses BPN itu untuk apa sih? Nah, tujuannya untuk melihat alur proses berjalan secara dinamis dan mengidentifikasi bottleneck. Yang tadi segitiga merah. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan cara penggunaan Visual Paradigm dan simulasinya di Visual Paradigm. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.